Seketika itu Dwi memberanikan diri untuk noleh pelan-pelan ke arah atas. Begitu ditengok, Ya, jumpa lagi di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi, mari berbagi cerita. Ada satu cerita kiriman yang datang di alamat email kami. Yang dimana ini kita akan share ke teman-teman. Saya udah baca ceritanya dan Anda belum. Semoga saya bisa mengendalikan diri pada saat bercerita. Karena memang merinding. Jadi bro, ceritanya ini ada 2 chapter. 2 chapter. 2 chapter tapi satu hantu sebetulnya. Satu hantu dan ini chapternya terbagi. Jadi ada 2 orang di sini. Ada yang namanya Dwi dan ada yang namanya Rina. Ya. Mereka diganggu oleh hantu yang sama, tapi akan kami bacakan yang Dwi dulu ya. Oke. Jadi ceritanya Dwi itu mahasiswi akhir jurusan keperawatan. Yang dimana pada saat dia menjalani semester akhir, dia tuh seneng banget karena akhirnya dia magang nih di rumah sakit. Karena dia itu dari awal perkuliahan tuh ngerasa bosen gitu loh, belajar menangani pasien pakai manekin doang, pakai peraga doang. Oh, pakai Jadi peraga. akhirnya pasien beneran nih, ya kan? Oh. Ya kan? Antusias. Akhirnya dilibatkan ya. Yes. Singkat cerita, belum genap seminggu Dwi ini magang di rumah sakit. Dwi itu ada tugas membantu dokter untuk menangani pasien yang sedang melahirkan. Ya, Ya kan? ya. Kebetulan proses melahirkannya itu berlangsung cukup kompleks, yang dampaknya itu si ibunya atau si pasiennya itu keluar darah tuh banyak banget. Oke. Ngebantuin bersalin lah itu si Iya, Dwi iya. sama dokternya ngebantuin. Ya biarpun persalinannya berlangsung sangat kompleks dan mengalami pendarahan yang banyak, tapi anaknya lahir dengan selamat. Pendarahannya kan banyak banget. Nah setelah si pasien ini dipindahkan ke ruang perawatan, si bayi juga sudah dimandikan gitu kan. Si Dwi ini tetap ada di ruang bersalin ngebersihin darahnya bro, karena emang banyak banget kan. Ngebersihin dan ditaruhlah di kantung darah yang setelah dibersihin kantung darahnya langsung dibuang di tempat pembuangan limbah rumah sakit. Oh ya, di pembuangan limbah. Ya kan, dibawa kantongnya mau dibuang ke pembuangan limbah rumah sakit. Belum sempat dibuang nih, si Dwi itu dipanggil sama dokternya. Oh iya. Dipanggil sama dokternya, disuruh untuk mendampingi si pasien yang tadi melahirkan di ruang perawatan. Belum dibuang nih darahnya nih. Iya, iya. Dwi sebagai mahasiswi yang anak magang, anak baru, antusiasmenya tuh masih berapi-api, makanya dipanggil dokter itu bahasanya langsung sat-sat, cekatan begitulah. Belum sempat dibuang tuh darah. Oke. Darahnya itu dimasukin di laci meja kerjanya, di nurse station gitu. Oh iya. Dimasukin di laci, ditutup, ngedampingin dengan harapan nanti setelah dampingin darahnya dibuang. Oke. Setelah 1 jam mendampingi si pasien, baliklah Dwi ke nurse station. Jalan ke nurse station, belum sampai ke nurse station, Dwi itu mendengar ada suara gluk, seperti laci yang baru ditutup. Oh iya. Penasaran dong, itu siapa? Karena dilihat dari jauh, nurse stationnya tuh gak ada siapa-siapa. Apalagi lacinya Dwi itu isinya kantong darah itu yang dia simpen tadi, dan juga dokumen-dokumen pasien. Oh iya. Dilihatlah ke nurse station, dia dari depan naik ke mejanya karena takut di bawah tuh apaan sih gitu loh.
Dia manjangin lehernya gini, lihat ke depan. Tiba-tiba dari arah belakang dikagetin. Hei, kamu ngapain? Ternyata temennya. Oh iya iya. Terus si Dwi bilang, nggak kenapa-napa mbak, mbak dari tadi di sini gitu. Terus si perawat seniornya itu bilang, ya habisnya sih kamu naik-naik meja gitu. Terus si perawat seniornya bilang ke Dwi, kamu buruan mandi Gi. Nggak baik ada bercak darah dibiarin lama-lama gitu kan. Oh iya iya. Si Dwi nanya, emang kenapa mbak? Terus si perawat senior itu bilang, loh, kamu nggak tahu kalau mereka itu suka hal-hal kotor, termasuk darah. Emang mereka siapa mbak? Oh iya. Perawat senior itu yang tadinya mukanya itu biasa aja, jadi menatap Dwi dengan sangat serius. Oh. Nggak banyak kata-kata. Terus perawat seniornya bilang, buruan mandi. Oh. Oke. Buruan mandi. Oke. Terus akhirnya si perawat senior itu kan pulang kan. Tinggal si Dwi nih yang ada di nurse station. Dia juga mau pulang sambil nungguin shift perawatnya malam. Kebetulan nih kejadiannya sore bro. Iya iya iya. Oke. Tapi sebelum Dwi mandi, ingat masih ada kantong darah di lacinya? Iya. Dwi tuh mau ngebuang itu. Iya iya. Dibukalah lacinya. Begitu dibuka, kaget sekaget-kagetnya, heran seheran-herannya Dwi mendapati kantong darahnya udah bocor. Bukan cuma bocor, kantong darahnya tuh robek, kayak emang sengaja dibuka gitu. Oh iya iya iya. Darahnya meluber kemana-mana sampai ngotorin dokumen-dokumen pasien. Oh. Kebayang paniknya nggak? Anak baru, ya kan? Baru menangani pasien yang melahirkan, terus dia lalai untuk membuang kantung darahnya. Dan gak cuman itu, dokumen-dokumen pasien kotor penuh darah, selaci-lacinya. Iya iya. Oke. Terus habis itu Dwi panik ya kan. Terus lacinya tuh dikeluarin sama Dwi. Lacinya itu sama darah-darahnya itu ditaruh di pembuangan limbah rumah sakit. Tapi dokumennya diambil yang penuh darah itu. Dengan harapan Dwi bisa menyalinnya di rumah. Oh ya. Karena itu dokumen penting bro. Iya iya. Ya kan? Oke, dokumen yang penuh darah itu dimasukin tasnya Dwi. Dwi mandi, Dwi pulang. Kejadiannya perjalanan pulang sekitar jam setengah 6 sore, di mana kebayang lah langit senja, Iya. habis hujan, Remang-remang lah. habis hujan lagi ya kan. Iya. Dwi pulang nih ke kosannya. Nah kebetulan kosannya tuh kayak ngelewatin gang kecil, yang dimana saking kecilnya Dwi tuh harus turun dari motor terus nuntun. Oh iya. Jarak antara ujung gang sampai ke kosannya itu kira-kira cukup jauh ya, 50 meter lah. Iya. 50 meter cukup jauh lah. Cukup. Ketika Dwi melewati gang, auranya tuh jadi beda. Suasananya tuh entah kenapa jadi beda. Jadi lebih Pokoknya hawanya Gumi. nggak enak gitu ya hawanya pokoknya. Mendadak gak enak. Dan gak cuman itu, ketika Dwi nuntun motornya, Dwi berasa ada sosok yang ngikutin di belakang. Oh shit. Nuntun motor, ada sosok nih berasa yang ngikutin dari belakang. Dwi berhenti, tarik nafas, terus dia pelan-pelan nengok belakang. Ditengoklah, nggak ada siapa-siapa. Iya. Tapi Dwi menangkap satu hal yang aneh. Sore itu habis turun hujan, kebayanglah di jalanan gang itu ada becekan. Ada genangan ya. Ada genangan, ya kan? Iya. Genangannya itu kok ada bercak darahnya ya? Duh. Aneh. Iya kan? Iya. Si Dwi berpikir, apa tasku bocor? Oh iya. Kan ada darahnya tasnya kan? Tasnya kan. Dilihat tasnya, nggak ada masalah kok. Terus Dwi udah merasa ketakutan,
nuntun dia motornya lagi, nuntun motor. Perjalanan yang cuma 50 meter itu entah kenapa terasa panjang banget. Oh iya iya. Ya kan? Iya, iya. Tapi singkat cerita Dwi sampailah di depan kosannya. Mau langsung dibuka tuh gerbang kosnya. Kebayanglah kalau lagi takut. Ani. Ngebuka gerbang kosnya itu nggak pakai tangan, tapi didorong pakai motor. Pernah kan gitu kan? Ya kan? Pas mau didorong gerbangnya pakai motor, gerbangnya digembok. Terus Dwi mencoba membuka tasnya untuk ngerogoh nih, kuncinya kan ada di dalam tas itu kan. Iya. Entah kenapa pada saat Dwi ngerogoh tasnya itu, sosok itu tuh kayak makin deket. Sosok yang nggak tahu apa itu ya. Semakin deket. Tapi ya udahlah ya, dicari kuncinya pakai tangan kiri kan. Tiba-tiba ketika Dwi coba ngerogoh kunci yang ada di dalam tasnya itu, dari arah atas ada kayak cairan netes ke tangannya. Tes. Oh ya. Tes. Tepuk. Begitu Dwi ngeliat tangannya, itu ternyata bukan air hujan. Iya. Tapi darah. Seketika itu Dwi memberanikan diri untuk noleh pelan-pelan ke arah atas. Begitu ditengok, Dwi melihat di atas gerbang kosnya ada sosok wanita jongkok di atas gerbang. Wanita berambut panjang dengan jubah merah, dengan kepala yang agak maju ke arah Dwi. Anda kalau jadi Dwi gimana? Nggak tahu bro. Aduh. Mudah-mudahan ini cerita fiktif ya. Iya. Karena ceritanya yang Dwi ini udah selesai, ya kan? Iya. Tapi ini ada chapter keduanya, yaitu temannya Dwi juga, namanya Rina. Semua yang ada di tangan Rina jatuh, piar, dan membuat si Dwi menoleh ke arah Rina sambil tersenyum.